Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supri Prasetyo. Saya Sasminto Saya Musa Saputra. Kami CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual. Coaching supervisi akademik model Tirta. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sas, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Musa. Bagaimana kabar Pak Musa? Sehat juga kah? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan praktek coaching Pak ya? Iya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Pak Sas, bisa? Alhamdulillah bisa Pak Musa. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Supri, lebih spesifik lagi nih ya, supaya untuk lebih mudah tentunya ingin mengidentifikasi keberhasilan saya, kemudian sejauh mana tingkat keberhasilan saya itu ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Supri sebagai coach, begitu Pak Musa. Baik Pak Sis, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin dikembangkan Pak? Ya, tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana ya agar saya itu dapat bertanya kepada coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ini dapat menggiring coach itu menggali potensi pada dirinya. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak? Tentunya bagian kompetensi yang ingin diobservasi itu adalah bagian identifikasi nih Pak Musa ya. Karena saya ini kadang-kadang bingung Pak untuk menentukan kata kunci kepada coach saya. Ya. Apa itu indikator ketercapaian tujuan yang ingin Pak Sis capai sebagai coach? Ya, tentunya yang akan saya capai itu saya dapat menggali dari potensi coaching dengan indikatornya nih, misalnya ya Pak Musa ya, misalnya Pak Supri itu bisa mengumumkakan ya ke ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian coach dapat mempertanggungjawabkan pada aksi tersebut. Baik Pak Sis, silakan bisa kita mulai? Ya bisa Pak. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam Pak Supri. Bisa mengganggu waktunya sebentar Pak? Ya silakan Pak Supri. Ada yang bisa saya bantu? Saya ini ingin mengobrol sebentar tentang murid-murid saya Pak. Ya siap Pak Supri. Apa yang bisa kita obrolkan? Saya ini ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah Pak. Saat ini saya mengajar di kelas 4 dengan kurikulum Merdeka. Saat mengamati anak-anak, belakangan ini anak-anak ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar Pak, sehingga berdampak pada hasil belajarnya, jadi menurun nilai-nilai mereka Pak. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas Pak. Oh, jadi begitu Pak Supri. Nah, anak-anak ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun gitu Pak ya? Iya Pak, benar Pak. Kita kira-kira apa yang ingin Pak Supri dapatkan di akhir dari obrolan ini? Yang saya inginkan dari obrolan kita ini Pak, agar saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajarnya Pak. Baik Pak Supri, dari level 1 sampai 10 nih, menurut Pak Supri, Pak Supri ini saat ini ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam proses pembelajaran? Kalau sekarang menurut saya ada pada level 6 Pak. Pada level 6. Pak Supri ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya tidak muluk-muluk ya Pak. Saya ingin ada di level 8. Menurut saya sudah cukup Pak. Oke. Apa rencana Pak Supri untuk bisa sampai ke level 8 ini? Kalau rencana saya Pak, saya akan memanajemen kelas dulu. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari Pak. Kemudian menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan anak dalam pembelajaran.
Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Baik, dari beberapa rencana yang Pak Sukri sampaikan tadi, mana yang menurut Pak Sukri dalam waktu dekat ini yang paling mendesak untuk Pak Sukri lakukan? Kalau yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran mungkin menggunakan video pembelajaran yang menarik, Pak, dalam proses pembelajaran. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Pak Sukri, tentunya yang harus dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik ya dalam proses pembelajaran dan juga Pak Sukri bisa melakukan ice breaking. Kapan itu bisa Pak Sukri lakukan? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan, Pak. Nah, baik, untuk memudahkan pekerjaan Pak Sukri, siapa nih yang kira-kira yang bisa membantu Pak Sukri dalam melaksanakan rencana aksi untuk memotivasi murid dalam belajar? Pak Musa, Pak. Karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Pak Musa cara membuat video pembelajaran yang menarik, Pak. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Pak Sukri dapat melaksanakan dengan baik seperti itu? Minggu depan kita ngobrol lagi ya, Pak Sas, sambil minum kopi. Saya akan menceritakan hasil rencana yang saya sudah laksanakan, Pak. Dan baik, dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Pak Sukri dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi, Pak. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Baik, kemudian bagaimana komitmen dari Pak Sukri tentang rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik, Pak. Dengan menggunakan banyak sumber belajar, seperti video, pembelajaran yang menarik, proses belajar, melakukan ice breaking, agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak. Wah, itu sangat keren sekali Pak Sukri ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan saya tunggu hasil rencana dari Pak Sukri ya. Dan setelah melaksanakan cara-cara untuk memotivasi murid-murid Bapak, semoga tentunya pertemuan kita ini bermanfaat ya Pak Sukri ya, dan diskusi kita pada diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Sasminto atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sas, wabarakatuh. alhamdulillah tadi saya sudah melihat Pak Sas praktek coaching tadi. Ya. Tapi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, Pak? Sudah menjadi indikator tercapai pengembangan yang diinginkan belum? Ya alhamdulillah Pak Musa, tinggal meningkatkan lagi ya skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan juga mencari literatur wawancara coach untuk menambah ilmu sebagai bekal menjadi coach yang profesional. Baik. Catatan hasil observasi itu sudah bagus Pak ya. Mungkin hanya butuh jam terbang yang lebih banyak ditingkatkan untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coaching. Ya, baik Pak Musa, terima kasih atas kebersamaan dan juga pengamatannya terhadap saya. Dan ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam menguji atau mengcoach ya seorang coach saya. Kompetensi apa lagi Pak yang kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Ya tentunya yang akan dikembangkan, saya bisa untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan tentunya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya tentunya yang menggiring kuci ini dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Baik Pak Sas, saya kira cukup dari saya. Mungkin kita akhiri aja pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak ya. Baiklah Pak, sebelum kita melakukan coaching hari ini, Ya. kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Pak ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati Ya. dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Apakah percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum?
Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Selanjutnya bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach juga. Untuk coaching hari ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Kemudian baiklah Bapak, untuk pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan pada Bapak adalah kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan hari ini? Untuk kompetensi hari ini Pak ya, pada coach nanti itu yang akan saya kembangkan itu presensinya Pak. Jadi saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Yang akan saya kembangkan itu yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, indikator apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan itu Pak, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan koci dan menentukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang ada pada koci Pak. Baiklah Pak, demikian pra-observasi kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching dengan coach ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Apa kabarnya di hari ini? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Karena saya ini Pak Musa ingin bercerita nih ya tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak Musa. Baik Pak Sas, apa yang mau Bapak ceritakan Pak? Sebenarnya begini Pak Musa, akhir-akhir ini kan saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya ada ya beberapa murid ini yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, dan selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas ini tepat pada waktunya hanya sedikit Pak, hanya sekitar 50% saja yang menyelesaikan tugas, dan yang lain kalau ditanya ini belum selesai mengerjakan tugasnya. Baik, jadi menurut Pak Sas, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya sebenarnya saya mengharapkan solusi ya atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid belajar ketika pembelajaran yang saya lakukan Pak. Kalau menurut Pak Sas, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu Pak kurang antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak? Ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya ini sepertinya sangat membosankan Pak. Kemudian ada juga pembelajaran yang saya lakukan terlalu monoton Pak, sehingga siswa menjadi bosan pada saat pembelajaran, apalagi pada pembelajaran PKN. Saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian saya dominan juga untuk bercerita kepada murid-murid. Yang kedua, ini saya juga nih ya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Oh begitu Pak ya. Menurut Bapak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Pak? Ya, dari pembelajaran yang saya lakukan, sepertinya murid-murid pasti ya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan Pak. Wah, saya juga bersependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu merasa asik belajar di kelas, tidak bosan menerima pembelajaran yang Bapak lakukan, khususnya pada pelajaran PPKN Pak? Ya, menurut saya yang saya harus lakukan itu adalah pembelajaran yang tentunya harus terpusat pada peserta didik. Kemudian murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, dan saya juga sudah menerapkan ice breaking ketika sebelum mulai pembelajaran di kelas ya, dan juga akan saya tambahkan games ya supaya pembelajaran lebih menarik, lebih asik, lebih menyenangkan. Dan saya juga akan menampilkan seperti contoh-contoh yang nyata, tentunya yang langsung berhubungan dengan pembelajaran di kelas Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka Pak kurang antusias dalam mengerjakan tugas Pak? Ya, sepertinya karena
Saya memberikan tugas terlalu banyak mungkin Pak ya. Kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan. Kalau boleh tahu, Pak Sas menggunakan sumber belajar apa saja itu di kelas? Ya. Saya biasanya menggunakan sumber belajar seperti buku yang hanya ada di perpustakaan saja, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Ya, saya pikir sangat banyak, Pak ya. Karena sumber belajar itu seperti video, kemudian video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti membuat soal latihan melalui aplikasi Canva, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Itu ada betul sekali. Nah, iya. Ya, Pak. Nah, betul sekali Pak ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, yang pertama tentunya yang akan saya rancang, jadi merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang sangat beragam seperti video YouTube, kemudian bisa menambahkan games pada saat pembelajaran agar murid-murid saya tidak bosan. Kemudian saya juga akan memberikan tugas berupa soal-soal yang dibuat dengan menarik melalui aplikasi Canva. Dan juga bentuk tugasnya akan saya siapkan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Canva yang telah saya print. Dan saat pelajaran PKN itu saya akan bagikan kepada murid-murid saya. Bagus sekali rencananya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini Pak? Ya tentunya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, kemudian sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Dan selain itu akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baik, terima kasih Pak Musa atas waktunya dan juga sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru-guru yang senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Musa, tadi Pak Musa telah melaksanakan proses coaching Pak ya. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melakukan penutupan atas observasi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian kompetensi yang diinginkan Bapak tadi? Iya Bu, iya Pak. Langsung Bapak Pak. Ya, langsung Be. Iya Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dengan model Tirta Pak. Jadi saya juga telah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan model Tirta ini diharapkan masalah yang dihadapi coach tadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baik Pak, setelah saya mengamati coaching tadi yang dilakukan oleh Bapak dan coach, menurut saya sebagai observer, coaching yang Bapak lakukan bersama coach sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga telah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach tadi, sehingga coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsipnya Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang telah Bapak lakukan hari ini? Kalau menurut saya Pak ya, kompetensi yang harus saya kembangkan itu, saya itu harus lebih memahami proses alur Tirta sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak. Baiklah, demikian ya Pak, semoga coaching ke depan bisa dilakukan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga observasi ini membawa manfaat. Dan saya menutup observasi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sasminto. Waalaikumsalam Pak Sukri.
Sesuai dengan janji kita kemarin Pak ya, kita akan berbincang sebentar Pak. Baik, silakan Pak Sukri. Sesuai janji kemarin, Pak Sukri akan berdiskusi dengan saya terkait dengan kucing dengan menggunakan alur tirta. Ini Pak Sukri ya akan melakukan kucing dengan kuci Pak Sukri dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik Pak. Baik, mari kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang Pak Sukri ingin kembangkan? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan Pak Sukri terapkan? Saya akan mencoba memberikan pertanyaan berbobot Pak, supaya bisa menggali potensi dari kucing saya. Baik Pak Sukri, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Sukri itu bisa mencapai apa yang diharapkan dari pengembangan kompetensi tersebut, kapan akan dilaksanakan percakapan kucingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janji dengan kucing saya Pak. Baik, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Sukri dalam melaksanakan kucing. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Musa. Waalaikumsalam Pak Sukri. Baik Pak Musa, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak? Baik Pak Sukri, terima kasih. Jadi begini Pak ya, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya itu di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan Pak. Sehingga pembelajaran itu saya rasa itu berjalan secara monoton Pak. Jadi menurut Pak Musa, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusias murid-murid saya tadi Pak. Menurut Pak Musa, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali Pak ya, hal yang menyebabkan kenapa murid-murid saya itu kurang antusias itu pembelajaran yang saya berikan itu sepertinya sangat membosankan Pak. Jadi saya hanya bercerita di depan murid. Yang kedua itu saya hanya memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah Pak. Hanya saya yang berbicara. Oh begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Akan Bapak laksanakan? Menurut saya itu, murid saya itu Pak ya, itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Jadi pembelajaran yang tidak membosankan bagi mereka. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak nanti? Menurut saya itu pembelajaran itu Pak ya, itu harus berpusat pada murid. Murid itu diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking Pak, seperti games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan siswa itu termotivasi untuk belajar Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Saya hanya menggunakan buku teks Pak, buku teks itu yang hanya ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lainnya Bu, Pak, selain dari buku teks itu? Saya pikir banyak Pak, jadi bisa menggunakan platform Merdeka Belajar, YouTube, TikTok, ataupun artikel-artikel di blog, ataupun tulisan-tulisan ilmiah Pak. Atau juga kita bisa menggunakan sekarang itu aplikasi yang tren Pak, aplikasi Canva Pak. Nah betul sekali Pak Musa. Saya yakin sekali kalau Pak Musa bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa? Itu rencana saya itu ada dua Pak ya. Itu yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Pak, dengan menggunakan berbagai sumber yang saya sebutkan tadi. Yang kedua itu saya akan memberikan tugas itu Pak sesuai dengan minat dan bakat siswa Pak.
istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya tersebut, misalnya menggunakan bentuk video, gambar, atau laporan, Pak. Bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Pak. Nah, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen Pak ya, itu selalu membuat rencana pembelajaran itu Pak yang menyenangkan. Jadi rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid akan menjalankan merdeka belajar, Pak. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam pembelajaran dan membuat tugas sesuai minat belajar mereka, Pak. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapannya Pak ya. Terima kasih Pak Supri atas waktunya untuk berdiskusi. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Musa ya. Baik Pak Sukri, Bapak kan tadi sudah melaksanakan kucing. Bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Kucing saya sudah menemukan solusi juga Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Sukri, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Sukri sampaikan di awal. Baik Pak. Apa yang sudah Pak Sukri lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada kucing saya dan memberikan pertanyaan berbobot yang menggali potensi dari kucing saya, Pak. Baik Pak Sukri, setelah saya observasi, memang Pak Sukri sudah melakukan kucing dengan sangat baik, dengan sangat bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching tadi, Pak. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah dari Pak Sukri untuk mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain, Pak. Baik Pak Sukri, jadi kapan nih rencana Pak Sukri akan mencari referensi tersebut? Akan saya laksanakan secara secepatnya, Pak. Baik Pak Sukri, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Pak Sukri selanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Salam dah. Bisa aja.